Nula segala bala. Cakep. Diaku anja lembah. Ya, ya pun. Kami ingin cakep. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight. Mata Lokal kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual mengenai tradisi Belangiran di Lampung. Dan inilah Mata Lokal selengkapnya. Memasuki bulan Ramadan 2023, masyarakat Lampung kembali melakukan tradisi Belangiran yang sempat tertunda selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Bertempat di Kali Akar Taman Bumi Kedaton Resort Batu Putuk, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Kamis 9 Maret 2023. Tradisi Belangiran 2023 digelar. Sejumlah tokoh adat Lampung memimpin gelaran Belangiran 2023. Tak hanya tokoh adat, sejumlah warga Lampung dan 4 mahasiswa asing turut serta dalam tradisi Belangiran ini. Tradisi Belangiran adalah tradisi menyucikan diri dengan mandi di sungai ataupun kali menyambut bulan Ramadan 2023 dan sudah dilaksanakan pada Kamis 9 Maret 2023 lalu. Acara ini digelar pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Pimpinan Pusat Lampung SAI di kawasan wisata Bumi Kedaton Resort Bandar Lampung. Ritual Belangiran merupakan tradisi yang bertujuan untuk menyucikan hati ataupun jiwa serta raga sebagai bekal memasuki bulan suci Ramadan, agar tidak mengotori bulan yang penuh dengan kesucian dan keberkahan, sehingga diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk. Belangiran kata Senen berasal dari kata langir yang berarti mandi. Dalam hal ini berarti mandi suci atau mandi bersama untuk bersuci atau mandi taubat. Mandi dimaksud tentu bukanlah mandi-mandi biasa pada umumnya, namun disyaratkan dengan beberapa perlengkapan ritual yang digunakan saat Belangiran diadakan, yaitu air langir, bunga 7 rupa, daun pandan, dan setanggi. Oleh karena itu, ia mengharapkan ritual-ritual dan tradisi Belangiran hanya sebagai simbol untuk menyucikan diri dan hati, sebagai bekal memasuki bulan Ramadan, sehingga dapat menjalankan ibadah wajib dan sunnah sekaligus upaya mempertahankan dan melestarikan budaya Lampung agar tidak punah dimakan zaman. Iya. Wai di laut untuk handa. Selain itu, Ketua Harian DPP Lampung SAI Riko Menuza SZP mengatakan Belangiran merupakan tradisi turun-temurun warga Lampung untuk menyucikan diri menjelang bulan Ramadan yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Menurut Riko, prosesi Belangiran juga merupakan upaya kontribusi dari Lampung SAI dalam memajukan pariwisata Lampung yang saat ini terus menjadi daerah primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan kita memasuki bulan Ramadan ini. Dan tradisi ini semoga tetap terjaga sampai nanti pada generasi-generasi berikutnya. Benar sekali. Lebih lanjut terkait dengan tradisi Belangiran yang sering diadakan oleh masyarakat di Lampung, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu sosiolog dari Universitas Lampung, Dr. Bartoven Vivit Nurdin MSI. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Tribun. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik ya. Ya,
Terkait dengan tradisi Belangiran yang memang sering diadakan oleh masyarakat Lampung untuk menyambut bulan Ramadan 2023, apa yang membuat Belangiran ini harus dilakukan dari segi seorang sosiolog? Ya, baik. Terima kasih Mbak dari Tribun Lampung. Jadi tadi begitu saya diminta untuk mengisi tentang Belangiran, saya cukup tertarik karena memang tradisi ini sebenarnya tradisi Lampung yang sudah lama ya, tradisi Lampung yang memang sudah sewajarnya untuk dilestarikan gitu ya. Jadi saya perhatikan beberapa tahun belakangan ini memang sering para penggiat-penggiat budaya itu menggelar acara-acara seperti ini. Saya kira itu hal yang sangat baik sekali untuk sebagai remember ya, bahwa kita perlu melestarikan budaya-budaya yang hampir saja, yang mungkin saja suatu saat dilupakan oleh generasi berikutnya. Jadi saya kira ini hal yang penting ya, kenapa ini harus dilakukan. Karena apa? Pertama, secara ritual bahwa itu mengandung nilai-nilai dan makna-makna yang sangat dalam sebenarnya. Kenapa Belangiran orang membersihkan diri, mensucikan diri, orang kembali suci kembali sebelum masuki Ramadan sehingga dapat menjalankan ibadah dengan baik. Nah, makanya itu sangat penting. Yang kedua adalah secara konteks kebudayaan, kita perlu melestarikan kebudayaan, bahwa banyak kebudayaan kita ya, tidak hanya kebudayaan Lampung ya, itu yang kemudian mulai kita rasakan mulai mengalami kepunahan dan mulai tidak dilestarikan. Makanya saya kira ini adalah salah satu momen penting untuk melestarikan, paling tidak di telinga generasi muda mulai diperdengarkan kembali adat-adat yang sudah lama ini kepada generasi muda supaya mengetahui apa tradisi-tradisi yang penting yang kemudian bisa diterapkan pada masa sekarang ini. Jadi saya kira itulah pentingnya. Jadi pertama adalah konteks makna dan nilai dari jiwa seseorang, ya, nilai dan makna dari Belangiran itu sendiri yang kita terapkan sehari. Yang kedua adalah bahwa perlunya pelestarian adat dan budaya Lampung. Salah satunya adalah Belangiran itu. Mungkin itu Mbak, kenapa Belangiran ini harus dilakukan. Ya, lalu selanjutnya secara sosial sendiri, apa sih sebenarnya manfaat melakukan tradisi Belangiran terutama di era saat ini gitu? Ya, secara sosial ya sangat manfaatnya sangat luas saya kira ya. Lain manfaatnya adalah manfaat bahwa budaya kita itu tidak boleh hilang begitu saja. Yang kedua adalah nilai dari makna Belangiran itu sendiri. Nilainya tentu sangat kuat ya, sangat sangat baik ya. Namanya saja mensucikan diri, artinya apa? Tidak hanya mensucikan badan ya, mandi dan kemudian wadahnya jadi wangi dan lain-lain dengan menggunakan sabun dan lain-lain, tapi itu lebih kepada mensucikan hati. Bahwa di dalam adat budaya Lampung itu sudah diajarkan sejak dahulu oleh nenek moyang kita bahwa sungguh kaya dan luar biasa bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang baik secara moral, akhlak dan lain-lain sebagainya. Bahwa adat ya, dan ini bagian dari kearifan lokal Lampung ya, bahwa adat mengajarkan kita suatu tata kehidupan yang baik ya, tata kehidupan yang baik sudah diajarkan dari zaman nenek moyang kita. Oleh karena itu ini hal-hal yang perlu dilestarikan, dan manfaatnya tentu tidak hanya sekedar ritual nantinya sampai sekedar ritual selesai, tetapi lebih kepada perubahan-perubahan perilaku yang lebih baik ke depan, yang lebih mensucikan hati, mensucikan diri, dengan tata pergaulan yang luas, tata pergaulan yang baik dengan masyarakat, dan juga membina akhlak, moral, karakter, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu manfaat yang bisa kita realisasikan dari Belangiran ini, Mbak. Oke, lalu kan Belangiran ini sebenarnya identik untuk menyambut Ramadan. Nah, kira-kira Ya, kenapa betul. sih Belangiran ini diadakannya sebelum memasuki bulan Ramadan? Kenapa tidak di waktu-waktu lainnya mungkin seperti itu? Iya, karena untuk ritualnya memang nenek moyang kita itu setiap masyarakat punya, Mbak. Jadi masyarakat punya. Jadi setiap etnik mana dan suku bangsa mana punya ritual yang berkaitan dengan sebelum memasuki
Ramadan ya. Mungkin etnik Jawa ada juga, Sunda ada, Minangkabau ada gitu ya. Itu juga dengan Lampung. Semuanya memiliki itu. Dalam artinya adalah untuk mensucikan diri, kembali ke fitrah dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya. Dan memang untuk khusus Belangiran karena dia mandi dengan air memang dilakukan sebelum bulan Ramadan karena berkaitan dengan memasuki ibadah bulan suci ini, dan etik lain juga saya kira memiliki itu ya. Nah, jadi tapi nilai dan maknanya itu tidak hanya ketika memasuki bulan Ramadan. Ini harusnya menjadi refleksi untuk kegiatan kita sehari-hari bahwa menjadi manusia yang beradab, berakhlak, tentu memiliki nilai kesucian, nilai pergaulan, nilai hal-hal yang positif untuk yang ke depan. Jadi ini saya kira hanya salah satu ritual saja sebelum memasuki Ramadan, hanya salah satu saja maksud saya sebagai ritual untuk mensucikan diri. Mungkin banyak ritual-ritual lainnya dalam masyarakat adat Lampung, baik itu Saipatin dan Pepadun dalam rangka membangun kesucian dan jati diri yang lebih baik ini. Saya kira itu dari ritual itu Mbak, saya kira. Oke, lalu dari sisi sosiolog sendiri melihat ritual Belangiran ini seperti apa eksistensinya di zaman saat ini, Bu? Saya kira menarik ya kalau kita bicara eksistensi Belangiran ini, karena ini menjadi daya tarik bagi anak-anak muda, bagi generasi muda, juga mungkin bagi wisatawan, orang-orang yang luar yang melihat bahwa ada tradisi seperti ini. Saya kira anak-anak muda paling senang ya acara-acara seperti ini, bermandi bersama ya, mungkin hal-hal yang sudah sangat jarang dilakukan. Saya kira dengan pelestarian dan mengkonstruksi kembali budaya Belangiran ini di tengah banyaknya budaya yang terinduksi, hal ini tentu saya kira menjadi salah satu potensi supaya ini tetap eksis di tengah masyarakat ya. Saya kira mungkin dalam 3-4 tahun belakangan kita sudah mulai mendengar lagi Belangiran. Anak-anak muda akan mikir apa sih itu Belangiran. Saya kira dengan adanya seperti ini tentu eksistensinya saya yakin dan optimis bahwa ke depan kalau itu ada niat dari para pemangku adat dan terutama disupport oleh semua ini, tentu budaya ini tetap akan menjadi eksis kemudian gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bartoven terkait dengan informasinya mengenai ritual Belangiran yang memang sudah diadakan seminggu lalu ya, tepatnya pada Kamis 9 Maret 2023 oleh para tokoh adat dan juga diikuti oleh mahasiswa, ada juga 4 mahasiswa asing ternyata yang mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu, udah berbagi informasi dengan Tribuners di rumah. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang semua pemirsa di rumah. Ya, selamat siang Bu. Ya, Tribuners, baiklah tadi obrolan kita bersama dengan sosiolog Unila, Dr. Bartoven Vivit Nurdin MSI. Beliau mengatakan bagaimana sih tradisi Belangiran ini bisa tetap eksis meski seperti kita ketahui di zaman saat ini, zaman serba canggih, di mana banyak sekali mahasiswa yang sudah tidak interest, tapi bagaimana kita membangkitkan kembali semangat dari generasi muda untuk terus melakukan tradisi-tradisi yang memang sangat bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan dari generasi muda itu sendiri. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui tradisi Belangiran ini memang dilakukan oleh masyarakat Lampung menjelang bulan suci Ramadan dan tepatnya pada tahun 2023 ini sudah diadakan pada Kamis 9 Maret 2023 lalu. Di sini Tribun Lampung merangkum fakta mengenai tradisi Belangiran. Nula segala bala, Cakep. Diaku anjak lembah. Ya, ampun. Fakta tradisi Belangiran.
Fakta yang pertama, tradisi Belangiran ini dilakukan setiap menjelang bulan suci Ramadan. Fakta yang kedua, tradisi Belangiran menjadi ritual secara turun-temurun yang diwariskan leluhur. Fakta yang ketiga, Belangiran merupakan tradisi mandi di kolam ataupun sungai yang menjadi simbol kebersihan jasmani dan rohani sekaligus upaya untuk terus melestarikan adat budaya Lampung. Tradisi Belangiran 2023 digelar di Kali Akar, Taman Bumi Kedaton Resort Batu Putu, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Kamis 9 Maret 2023. Tradisi Belangiran 2023 dimulai dengan memecahkan kendi yang berisikan air dari 7 mata air. Lalu yang terakhir, gelaran tradisi Belangiran 2023 diakhiri dengan menebar benih ikan. Masyarakat Lampung memiliki cara tersendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Dan salah satu tradisi masyarakat Lampung dalam menyambut bulan puasa adalah dengan menggelar Belangiran atau mandi suci. Untuk menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah, digelar tradisi Belangiran di Taman Bumi Kedaton Resort di Jalan Wan Abdul Rahman, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung pada Kamis 9 Maret 2023. Mantan Gubernur Lampung Syahruddin ZP yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Kroasia datang bersama dengan sang istri Truli Trisno Prawoto Atmojo. Istri mantan Gubernur Lampung 2 periode itu hadir dengan mengenakan kebaya serta jilbab hijau dan rok bercorak coklat keemasan. Sementara Syahruddin ZP yang juga Ketua Umum DPP Lampung SAI mengenakan pakaian khas Lampung berwarna abu-abu ditambah dengan tapis keemasan bercorak biru dan penutup kepala berwarna keemasan dengan kombinasi biru. Setibanya di pintu masuk Taman Bumi Kedaton Resort, Komjen Pol Syahruddin dan rombongan disambut para pendekar Lampung. Mereka tampak mengiringi rombongan yang di dalamnya ada mantan Danjen Kopassus Agung Gumelar beserta dengan istri hingga perwakilan duta besar berbagai negara. Ketua Harian DPP Lampung SAI Riko Menoza dan anak Syahruddin ZP lainnya tampak mendampingi menuju tempat digelarnya Belangiran. Tampak juga Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung Senen Mustaqim dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bobi Irawan beserta dengan Forkompinda lainnya. Mewakili Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Senen Mustaqim memecahkan air dari 7 mata air yang dimasukkan ke dalam kendi tanda dimulainya acara Belangiran. Kemudian Syahruddin dan Agung Gumelar melakukan proses memandikan 14 muli mekhanai. Uniknya, terdapat 4 mahasiswa asing yang ikut dimandikan pada proses tersebut. 4 mahasiswa asing tersebut adalah 2 mahasiswa dari Afghanistan, yakni Karim Azizi dan Wilayat Syahimat, serta 2 mahasiswi dari Rusia, yakni Uliana dan Anastasia. Adapun keempat mahasiswa asing tersebut merupakan peserta pertukaran mahasiswa dari Universitas Lampung. Kemudian para peserta Belangiran masuk ke dalam sungai. Air setinggi pinggang tersebut membuat para peserta terlihat asyik bermain air. Sorak tawa para peserta termasuk mahasiswa asing sangat tergambar dari ekspresi wajah mereka.
Ketua Harian DPP Lampung Say, Riko Medoza mengatakan Belangiran merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan Lampung. Mantan Bupati Lampung Selatan ini mengatakan DPP Lampung Say saat ini sangat konsisten terhadap pelestarian budaya Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan mengatakan, pembangunan pariwisata intinya untuk mendorong pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Hal itu terwujud dengan datangnya wisatawan asing ke Lampung. Saat ditanya, apakah Belangiran sudah masuk dalam karisma event Nusantara, Bobi mengatakan belum. Sementara Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung Senen Mustaqim mengatakan kemajuan zaman tidak menyurutkan tradisi Belangiran untuk terus dilakukan. Ia mengatakan kegiatan ini bisa menjadi daya tarik bagi para wisata. Harapan kita bahwa event-event budaya itu nanti bisa menjadi salah satu atraksi yang menarik, yang menjadi magnet wisatawan di Provinsi Lampung itu memang bisa dapat kita laksanakan dan menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung. Kan sini udah masuk kalender Ken belum? Kalender Ken itu kan karisma event nasional itu memang nggak semua ya. Bukan berarti juga bahwa yang nggak masuk Ken itu event-event yang artinya tidak diperhatikan atau tidak diprioritaskan. Bukan seperti itu ya. Memang nanti ke depan semakin banyak event-event kita yang kita usulkan dan akan kita dorong menjadi kalender event di nasional. Ya, kalau sekarang belum ya, kalau Belangiran belum. Apa di Lampung yang udah masuk? Di Lampung ini ada 2 kemarin, itu Baba Art Festival dengan skala berat. Itu destinasi wisata yang cukup baik ya, dari akses juga kan dekat dengan kota. Kita nggak jauh-jauh, kita dapat destinasi yang bagus ya, ada sungainya. Kemudian juga di sini kan ada kebun binatang mungil ya, mini ya. Dan itu bisa menjadi salah satu daya tarik menurut saya untuk orang berkunjung kemari. Tapi ke depan memang harus perlu kita lebih tingkatkan lagi. Karena kita tahu, kita maklumi kemarin mungkin karena Covid ya, jadi sedikit ada penurunan, tapi insya Allah dengan akan semakin banyaknya orang datang ke Lampung dan diperkirakan oleh Menteri Pariwisata itu ada pergerakan 1,2 sampai 1,4 miliar orang yang bergerak di seluruh Indonesia, dan kita berharap 10 sampai 20 juta itu bisa ke Provinsi Lampung untuk tahun ini. Harapan kita bahwa
the Honorable General Agung Governor and the Honorable Governor of Lampung, and our respect to the General Chairman of the Central Leadership Council of Lampung Side, and then the Forum of Ambassador Republic of Indonesia, and then the all invited VIP guests. Tribuners, kembali saya sampaikan bahwasannya Belangihan ini merupakan tradisi dari masyarakat Lampung, bahwasannya pada saat menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Lampung selalu melakukan Belangihan atau pesta budaya Belangihan untuk mensucikan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan di Tribuners. Pada saat ini terlihat arak-arakan yang dipimpin langsung oleh mantan Gubernur Lampung Bapak Sadarudin ZP bersama Bapak Agung Gumelar dan Bapak Riko Menoza juga nampak dalam prosesi Belangihan ini, dan terlihat juga beberapa perwakilan dari duta-duta besar yang ikut meramaikan atau menyemarakan pesta budaya Belangihan ini, Tribuners. Nah, nanti para muli menghanai atau pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Lampung ini akan melakukan mandi di sungai ini, Tribuners. Sungai Sumber Putri, Tribuners. Nanti para muli menghanai yang akan mandi di aliran sungai ini, aliran sungai Sumber Putri. Beberapa kembang yang ada untuk memandikan para muli menghanai pada tradisi Belangihan. Of Ramadan, enjoy and see the dance. Sanggar Binaan Dinas Pariwisata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui, Belangiran merupakan tradisi menyucikan diri dengan mandi bersama di sungai sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Belangiran merupakan budaya turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur dan banyak pelajaran berharga bagi masyarakat Lampung. semoga terus berkembang dan tentunya mengarah pada kemakmuran.
Baiklah Tribuners, itulah Matolokan Lampung Insight terkait dengan tradisi Belangiran yang ada di Lampung. Jangan lupa untuk saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Official, Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.